Lega banget akhirnya ada film yang bisa mengalahkan pencapaian dari film horor goblok murahan di mana per hari ini Jumbo udah bisa menjadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia dengan pencapaian per kita syuting hari ini di 10.136 orang penonton. 10 juta penonton itu gila luar biasa, dan ini sekaligus mengalahkan horor KKN Desa Penari yang modal uncut itu yang akhirnya menaikkan kapasitas mereka gitu, dan akhirnya dikalahkan sama Jumbo yang juga akhirnya mereka punya gimmick, bukan gimmick sebenarnya ini fakta, tapi dibikin naik sebenarnya, bikin filmnya selama 5 tahun dengan 400-an animator, dan ternyata di sini si Rian Andriadi sebagai saudara cukup jenius di mana si yang dewasa bisa nonton, orang tua, anak-anak bisa nonton, jadi audiensnya lebih lebar lagi. Jadi kayaknya dari segi marketing dan juga cerita KKN Desa Penari memang layak dikalahkan, karena memang KKN Desa Penari mengandalkan thread viral kayak gitu yang murahan kayak gitu, dan akhirnya naik pada kala itu. Ya masyarakat Indonesia menurut gue bodohnya kita ya. Gue bukan ngomong kalian yang bodoh, tapi kita yang bodoh itu adalah ketika ada kayak thread viral gitu, heboh di mana-mana, FOMO di mana-mana, sehingga akhirnya dominasi horor ini nggak memberikan kesempatan ke film-film lainnya untuk naik. Karena selama ini banyak banget yang uji coba film action, akhirnya flop. Coba-coba film romansa, akhirnya flop. Coba-coba film di luar genre horor, flop. Akhirnya ya mau nggak mau PH-PH yang cari duit ya balik lagi ke horor gitu. Tapi yang gobloknya para PH-PH ini juga akhirnya ya latah juga gitu. Nggak cuman kita penonton yang latah, tapi mereka juga latah yang akhirnya membuat kita nggak kemana-mana gitu. Apakah film horor salah bang menjadi nomor 1? Apakah film horor salah menjadi ciri khas bangsa kita? Nggak salah. Tapi yang salah adalah ketika banyak lagi pelaku-pelaku yang bikin film horor ini tidak memberikan kesempatan untuk genre lain untuk naik, terutama di PH dan yang lainnya, terutama juga dengan pihak produksian, pihak bioskop yang lebih mengutamakan film yang laris di pasaran aja. Ini yang bikin salah gitu. Apalagi gue lihat juga ada beberapa saudara yang sebulan dia bisa bikin kayak 10 film anjing. 10 film lu bikin gitu. Orang satu film aja kalau di Hollywood sana tuh bisa sampai setahun, 2 tahun gitu. Lu sebulan bikin 10 film, kualitas apaan yang bisa dilihat gitu. Dan terbukti juga film produksian dia juga nggak yang naik banget, jarang banget yang naik. Akhirnya mereka mementingkan kualitas goblok yang murahan. Jadi ya kayak gitu jadinya. Ini salah satu alasan gue paling males nonton film Indonesia yang menurut gue itu jelek gitu. Tapi kalau film Indonesia yang ada kualitas, gue lihat orang-orang di belakangnya, oh kayak gini gitu. Salah satu yang terbaru gue nonton kayak Satu Kakak Tujuh Ponakan, ternyata keren kan. Yang lain-lainnya juga keren gitu. Tapi yang lain, terutama kayak genre horor, gue sama sekali nggak menyalahkan horor ya, sama sekali nggak menyalahkan horor. Gue suka horor, tapi ketika ini terlalu banyak, masif, dan mereka lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas, di situ yang salahnya gitu. Bahkan ada beberapa saudara yang memang spesialisasinya di horor, bikin film actionnya nggak terlalu susah banget, meskipun jutaan penonton, menurut gue ya biasa aja, nggak yang wah-wah banget gitu. Mungkin menang dari segi marketing dan sebagainya karena yang bikin ini gitu. Tapi kalau dari segi kualitas gue udah nonton kayak biasa aja gitu. Dan balik lagi mungkin genre mereka di horor gitu. Oke, nggak masalah gitu. Tapi ketika mereka menelurkan film yang nggak ada kualitas, itu yang menjadi masalah. Dan sekarang dengan fakta bahwa Jumbo akhirnya menjadi nomor 1, tentu saja kuantitas itu akhirnya bisa dikalahkan oleh kualitas. Mereka buat ini aja film sampai 5 tahunan. Berkat kesabaran, PH-nya juga, Visinema juga sabar gitu. Gue bukan memuji-muji mereka, PRS ke mereka, enggak. Tapi emang faktanya kayak gitu, dan akhirnya semoga aja dengan Jumbo nomor 1, ini bisa diikuti oleh PH-PH lain bahwa sebenarnya bikin film tuh serius tuh kayak gini gitu. Sehingga bisa naik gitu. Terbukti sekarang Jumbo mau tampil di 17 negara kan. Sekarang mereka udah mulai ke arah-arah Rusia sana, udah mulai. Dan akhirnya mungkin ada IP lain, ada versi seriesnya nanti, ada merchandise, ada banyak. Itu IP yang bener yang kayak gitu, nggak cuman jerit-jerit di horor doang sebulan, ya. Terus besoknya kalian lupa filmnya apa ya. Itu horor tuh kayak gitu, horor Indonesia. Kalau horor zaman dulu Susana gitu ya, Susana atau apa gitu, sampai sekarang kita ingat loh, Beranak di Dalam Kubur, Punggung Meletus, ingat. Kalau sekarang ada nggak yang lu ingat film yang segitunya gitu? Karena emang terlalu banyak yang kita tonton terkait horor, konten-kontennya kayak gitu terlalu mirip. Apalagi ketika KKN Desa Penari nomor 1 waktu itu, udah mulai banyak banget yang mirip-mirip kayak KKN Desa Penari gitu. Apalagi ada viral-viral dikit jadikan film, dan sekarang bahkan yang anomali-anomali itu gitu ya, tung sekarang pengen jadikan film. Goblok. Kalau ada yang nonton tuh goblok gitu. Menurut gua
netizen kita juga sepenuhnya juga bersalah gitu. Selain juga yang bikin bersalah, ya netizen kita juga orang-orang yang FOMO gitu. Bahkan podcast-podcast horor itu kan paling laris kan. Ya itu menunjukkan SDM kita gitu. SDM kita masih goblok, masih murahan gitu. Jadi menurut gue, ayo dong, dengan masifnya film-film yang berkualitas, nanti lambat laun juga netizen kita juga akhirnya berkualitas gitu. Yang tadinya orang nggak mau nonton juga, apaan sih film apa? Pas nonton banyak tuh inner child dari dalam kita orang dewasa juga nangis kan nonton itu kan. Itu sebuah langkah yang memancing untuk orang terbiasa dengan kayak majemuk, kayak habitat, kayak konsumsi kayak gini ya. Akhirnya orang pengen nonton lagi. Nanti misalnya ada Panji Tengkorak nih bakal rilis dari Falcon misalnya. Pengen nonton mungkin keren aja. Jadi kan akhirnya menaikkan kualitas. Dan bahkan memang kalau mau lepas banget dari horor yang udah sekarang udah jadi ciri khas kita penonton Indonesia pun nggak bisa langsung hilang gitu. Bahkan sekelas Jumbo aja ceritanya pun masih ada tentang arwah-arwahan, kubur-kuburan kayak gitu. Nggak bisa lepas langsung. Tapi memang nanti perlahan gue yakin bahwa ke depan bakal naik nih. Akhirnya hilang orang-orang penonton kalangan menengah ke bawah pun akhirnya udah mulai pengen tahu sesuatu yang lain nih selain horor gitu. Jadi menurut gue ya nggak masalah gitu. Bahkan sekelas Agak Lain aja menjadi film terlaris nomor 2 sebelumnya, mereka nggak lepas dari horor komedi jadi lagi-lagi gitu. Bahkan ini gue juga jadi kritik untuk film-film genre komedi pun yang terlalu banyak didominasi sama orang-orang dari stand up comedian pun lama-lama orang akan jenuh gitu. Semoga aja ke depan akan banyak gitu aktor-aktor dan juga bakat-bakat lain, talent lain yang muncul, nggak cuman yang circle stand up comedian aja gitu yang akhirnya bikin kita bosan. Mereka mah lucu di circle mereka doang gitu. Nah sekarang gue udah mulai ngerasa kayak gitu karena memang awal oke, keren, Agak Lain keren, dan sini keren, bla 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 keren, stand up komedinya keren, tapi ini gue merasa kayak circle-circlean jadinya nih. Gue nggak pengen suatu karya itu dinikmati karena memang lucunya di kaum mereka aja gitu. Jadi gue udah ngerasa kayak gitu. Mungkin sekitar 20% masyarakat Indonesia mungkin ada yang ngerasa kayak gitu karena lucunya di mana ya lucunya gitu. Jadi menurut gue karena sesuatu hal yang dibikin terlalu masif yang akhirnya bikin kita bosan. Semoga aja nanti ke depan kayak beragam lah ya. Ada genre horor, romansa, visual ilmiah. Bahkan gue juga kesal sekarang ada sutradara yang bikin film mesum sekali berhasil, bahkan sekarang bikin film lagi yang aura-auranya ke sana. Ya nanti bakal diikutin sama sutradara-sutradara juga PH lain karena ini bakal laku gitu. Jadi kalau pengen kita maju sekelas minimal kayak Korea Selatan dengan Parasite-nya, menurut gua harus benar-benar ngandalin kualitas, terutama di cerita, sinematografi, scoring jadi satu klop udah keren banget gitu. Bahkan gue ingat banget setelah kesuksesan The Raid kemarin, yang meskipun The Raid juga saudaranya orang luar ya, bahkan ada yang ngikutin juga bikin film action, gak ada yang berhasil karena memang kualitas mereka nggak ada, yang kayak dadakan banget bikin. Bahkan gue inget film apa tuh, gue lupa, yang ada Chico Jericho, Foxtrot Street apa ya, gue lupa gitu. Gue nonton itu parah, itu sampah bapuk parah gitu. Film-film belum jadi, bikinnya dari After Effects kayak gitu. Aduh, gue pengen bener-bener matang gitu karena memang terbukti dengan Jumbo yang bikin waktunya aja 5 tahun. Lu bisa dong bikin film action 3 tahun kayak gitu. Memang ada PH yang ngasih budget kayak gitu, yang berani untuk kayak nge-trade dia gini, gak apa-apa lah, ayo lu bikin selama mungkin, gak apa-apa, yang penting kualitasnya bagus, nanti bakal puas, filmnya bisa dikirim ke luar negeri. Kalau kayak gini, semoga, gue berharap banget sebenarnya dalam 1 tahun kita tuh nonton film horor minimal 2 lah ya, maksimal 2 gitu, lebih enak dibandingkan setiap bulan ada film horor. Jijik. Nggak akan maju Indonesia kalau memang terus-terusan ngomongin tentang horor gitu. Bahkan orang-orang sekarang kayak podcast horor kan banyak, bahkan salah satu podcast terlaris itu kan podcast tema horor gitu, dan banyak banget yang nggak mencantumkan itu kayak suatu hiburan karena memang dianggap beneran kesurupan bentar, maju bentar gitu, goblok gitu. Gue pengen banget kayak memajukan kualitas SDM Indonesia kayak gini. Gue males banget tontonan entertainment. Gue pengen tuh masyarakat kayak Indonesia seluruhnya lah, nggak cuma menengah ke atas, menengah ke bawah, tapi memahami bahwa konsep kayak di podcast yang kesurupan itu sebenarnya itu hiburan, bukan beneran gitu. Jadi kayak ini terlalu dipercaya, jadi masyarakat kita kayaknya semuanya perlu masuk ke barak militer gitu, menurut gue gitu. Jadi gue seneng banget dengan hadirnya Jumbo ini, semoga aja menjadi peluang untuk film-film genre lain selain horor. Gue bukan menganaktirikan horor, semoga horor pun dibikinnya pun lebih serius, nggak masif, nggak yang asal bikin aja jerat-jerit ngangong-ngangong goblok aja. Semoga aja ke depan
kita jadi beragam filmnya dan lebih banyak film-film yang go internasional gitu ya. Sutradara kita kayak Timo Cahyanto ya kalau nggak salah itu udah mulai bersinar di luar sana. Semoga ya ada Timo-Timo yang lainnya gitu. Dan gue pengen juga ngasih tahu ke sutradara sebenarnya kalau lu nggak bisa nulis gitu ya, gak usah nulis, suruh orang yang nulis gitu. Mending lu bikin film aja, lu ngarahin aja daripada lu bikin ceritanya, lu juga yang sutradarain akhirnya filmnya bapuk kayak gitu ya. Semoganya jadi tamparan keras. Dan jadi kayak akhir dari video ini jadinya gue pengen bikin channel lain yang memang khusus untuk kayak ya ngasih tamparan keras untuk pelaku-pelaku film Indonesia. Apakah kalian setuju kalau gue bikin channel baru? Kalau di sini kan memang khusus film-film Hollywood, blockbuster gitu. Jadi kayak agak kurang tepat ya. Kalau kalian setuju silahkan komen di bawah, gue bakal langsung bikin dan gue akan masif ngasih kritikan untuk orang-orang di Indonesia. Jadi kalau kalian setuju silahkan komen di bawah gitu ya. Dan ya sejauh ini itulah update kita kali ini. Sebenarnya maksud dari video ini cuma ngasih tahu aja nih sebenarnya Jumbo udah jadi film terlaris sepanjang masa di Indonesia gitu. Selamat kepada Rian Andriani, terutama juga ke Visinema Picture juga ngasih dukungan. Semoga aja dengan berita juga Visinema udah menggelontorkan dana, mempersiapkan gitu dana untuk Jumbo yang kedua. Semoga aja mereka nggak gegabah, nggak buru-buru gitu. Walaupun memang kalau sebelumnya 5 tahun dengan mereka akhirnya punya kayak keuntungan banyak di 10 juta penonton ini bisa dikerjakan 3 tahun ya nggak apa-apa. Tapi tentu aja kualitas yang harus diutamakan. Jangan tentang laris, orang pasti bakal nonton yang kedua, akhirnya kualitas menurun. Karena memang kebanyakan memang di film yang kedua sequel itu kebanyakan gagal. Semoga aja Jumbo enggak ya. So, thank you teman-teman udah menyaksikan video kali ini. Kalau kalian suka dengan yapping-yappingan kita dari awal sampai akhir, gue pengen banget teman-teman gabung di komunitas kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. So, sampai jumpa di Daily Talk kita selanjutnya.